kasih Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami. Kami mau menghampiri Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, memenuhi kami. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, ya Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan dengan lembut, hadirat-Mu memenuhiku. Penuhi setiap kami Tuhan. Ini kami bait kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hanya kemuliaan-Mu saja yang kami pandang Tuhan. Tidak ada yang lain dalam hidup kami. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, oh, kami datang menghampiri-Mu dengan segenap hati kami, dengan setiap seruan dan doa. Syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik.
Bapa kami yang setia, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau. Kau mengerti, Kau peduli, Kau hadir di hidup kami. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa ku yang baik. Kau Bapa yang sangat baik, Kau mengerti, Kau peduli, Kau yang menolong kami, Kau yang membimbing kami setiap waktu. Kami tak mau lepas dari-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Ini yang kami rindu, ini yang kami mau. Penuh dengan Roh-Mu, penuh dengan Roh Kudus-Mu. Yesus, jangan tinggalkan kami. Kami tak mau jauh dari-Mu, kami tak mau lepas dari Engkau. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari kita angkat tangan kita tinggi bersama-sama, bersyukur dan berseru. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi serukan, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Yes Lord, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita di dalam suasana Natal, kita percaya bahwa hari ini kita menikmati yang baik daripada Tuhan. Hari ini kita sungguh-sungguh merasakan bagaimana
suasana ceria Natal, bagaimana sukacita Natal, harusnya kita juga merasakan hal yang sama. Kalau kita keluar di mall, dimanapun hari ini mulai lagu Natal dikumandangkan, kalau kita di mobil, di radio, mulai kita dengar lagu Natal, hati kita merasa damai, hati kita merasa sukacita. Tapi bukankah ketika kita hari ini merasakan damai, bukan hanya sekedar lewat ketika kita dengar lagu, bukan hanya ketika kita sedang lihat jalan-jalan di mall bagaimana pohon Natal, bagaimana pernak-pernik Natal itu menghiasi, kita merasakan sukacita benar. Tapi benarkah arti Natal hanya ketika merasakan kita sukacita, damai sejahtera seperti tadi yang saya sebut hanya lewat demikian? Bukankah Yesus itu jauh lebih berharga daripada semua yang ada di dunia? Pagi hari ini mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sih kita harus menyikapi Natal? Apakah kita harus bersukacita karena semua ketika Natal kita dapat apa? Gereja merayakan Natal, ada yang membagi door prize, ada yang menikmati makan malam semua. Boleh. Tapi ayo kita belajar tentang kebenaran bahwa suasana atau sukacita atau arti Natal bukan hanya sesederhana itu. Tapi bagaimana Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kita, itu lahir ke dunia. Itu bukan hanya untuk itu, tapi karena cintanya bagi kita. Ya, kita buka pagi hari ini di Roma 15 ayat yang ke-12 dan ke-13. Bapak Ibu saya bacakan. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Bagaimana kita tahu bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu dinubuatkan jauh sebelum daripada perjanjian lama berakhir, perjanjian baru dimulai. Tapi nubuatan tentang Tuhan Yesus itu kalau Bapak Ibu perhatikan mulai dari Nabi Yesaya, semua nubuatan-nubuatan itu sudah diberikan sampai di perjanjian baru, bagaimana rasul-rasul itu mengambil. Hari ini kita buka di Roma, itu Rasul Paulus itu mengambil tentang kelahiran Tuhan Yesus dari Yesaya. Bagaimana jauh sekitar 400 sampai 500 tahun ketika sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, Nabi Yesaya itu 700-800 tahun itu sudah memberitakan bagaimana satu kali waktu kelak nanti ada satu anak manusia yang menebus seluruh dosa manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita percaya hari ini bahwa semua tentang kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dirancangkan, sudah direncanakan jauh. Bahkan Rasul Paulus menyebut bahwa Yesus ada itu jauh sebelum daripada Adam. Nah, ketika kita percaya bahwa karya penebusan ini bukan karya yang iseng-iseng, bukan karya yang langsung dipikirin besok jadi, enggak. Tapi sudah direncanakan, diperhitungkan, bahkan sudah Tuhan tahu yang terbaik bagi manusia. Maka kita tahu hari ini seluruh bangsa-bangsa akan menaruh pengharapannya kepada Yesus. Maka ketika kita bicara bagaimana seluruh bangsa, kita tahu seluruh manusia. Hari ini mereka mengalami yang tidak baik. Firman Tuhan berkata, dunia akan menuju kepada kehancurannya. Kalau orang dunia, orang di luar sana yang tidak mengenal Yesus, hari ini mereka merasakan satu tekanan, bagaimana dunia usaha, perekonomian, apapun itulah. Tapi hari ini seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya bersuka cita di bulan Desember karena akan merayakan Natal, bukan hanya bersuka cita karena sebentar lagi kita akan menerima apa? Hadiahkah? Ada yang tukar hadiah. Bukan hanya itu. Bukan hanya ketika kita mendengar lagu Natal maka hati kita menjadi damai, bukan. Tapi harusnya sukacita itu ada ketika kita satu hal kita tahu, kita percaya bahwa di mana orang dunia hari ini ketakutan, tapi hari ini kita, karena kita sedang mempercayai Yesus, Juru Selamat, maka harusnya hidup kita hari ini damai sejahtera. Di Yohanes berkata, Aku berikan damai sejahtera bagimu, aku tinggalkan damai sejahtera bagimu. Kita hari ini sudah menerima damai sejahtera. Cuma seringkali kita lupa bahwa kita sedang hidup dalam damai sejahtera. Kenapa? Karena hati, pikiran kita dikuasai oleh dengan apa yang kita lihat. Kita tidak lagi dikuasai dengan apa yang sedang kita percayai. Bapak Ibu, ayo kita kembali ke firman. Kelahiran Tuhan Yesus
Bukan cuma sekedar bicara bagaimana anak bayi yang sedang mempunyai misi dari surga untuk menebus kita. Bukan. Tapi ketika kelahiran Tuhan Yesus, itu menyelamatkan kehidupan kita. Ayat 13 berkata demikian. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu semua dengan segala sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu dikasih Tuhan adalah begini. Dia itulah ayat 13 dikatakan dia sumber pengharapan kita. Dia adalah dasar dari pengharapan. Dia bukan hanya dasar, dia memberi, sang pemberi pengharapan kita. Memenuhi itu bagaimana dia akan memenuhi kita. Kalau Bapak Ibu nanti belajar dari bahasa aslinya, kata memenuhi itu akan memenuhi sampai meluber. Seluruh pengharapan kita sebanyak apa adalah tergantung sebesar apa tempat yang sedang kita sediakan untuk Tuhan sedang penuhi sumber pengharapanmu. Hari ini kita berlomba-lomba. Bukan lagi memenuhi, kita taruh tempat kita kepada dunia. Kita gantungkan pengharapan kita damai sejahtera sukacita kepada dunia, bukan. Tapi hari ini sebesar apa engkau datang kepada Tuhan, sebesar itulah Tuhan akan memenuhi hidup kita. Bagaimana cara kita mempersiapkan tempat wadahnya untuk Tuhan penuhi? Hari ini dekat dengan Tuhan. Besarkan rohmu. Datang melekat kepada Tuhan. Maka dia akan penuhi engkau. Se-effort apa engkau datang mencari Tuhan, se-effort itulah Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo saya mendorong lewat Natal ini. Bukan lagi hanya lewat KKR, tapi lewat Natal ini. Maka kita bangkitkan kebangunan rohani kita. Rohani yang bukan bersandar kepada dunia. Bukan kita menaruh pengharapan kekuatan kita kepada dunia. Bukan. Maafkan saya. Ketika mungkin kita melihat rekening kita besar, maka kita akan menjadi damai. Bukan itu. Semuanya akan hilang. Wahyu mencatat 1 kali waktu dalam sekejap. Semuanya akan hilang nanti. Tapi kita belajar hidup di dalam roh. Seperti yang Tuhan mau. Maka dia akan memenuhi sumber pengharapan. Bayangkan Bapak Ibu. Pengharapan itu apa sih? Kita tidak bisa hidup satu hari tanpa pengharapan. Kenapa kita hari ini ada? Coba boleh ditanyakan kepada orang-orang yang mungkin hari ini ada di rumah sakit. Boleh ditanyakan kepada orang-orang yang mungkin hari ini sedang mengalami pergumulan, persoalan kehidupan. Mengapa mereka masih ada? Mereka akan berharap 1 kali waktu kelak sakitnya akan sembuh. Mereka boleh kembali aktivitas, berkumpul dengan keluarga dengan yang baik. Maka itulah mereka hari ini di rumah sakit, mereka bertahan. Coba tanyakan orang yang sedang dalam pergumulan. Mereka akan berkata 1 kali waktu. Mereka akan kembali ekonomi mereka dipulihkan supaya mereka boleh menikmati kehidupan yang layak seperti yang kemarin-kemarin. Coba tanyakan beberapa orang yang sedang mengalami persoalan dalam rumah tangga mereka. Mereka akan bergumul. Ibu-ibu, istri-istri boleh ditanyakan. 1 kali waktu mereka berharap suami mereka boleh dipulihkan. Boleh kembali menjadi suami, menjadi ayah yang baik bagi anak-anak mereka. Sehingga mereka boleh melihat keluarga mereka dipulihkan. Bapak Ibu, pengharapan. Itulah kekuatan kita untuk melangkah hari demi hari. Tapi bayangkan bagaimana jika orang tidak punya pengharapan hari ini. Maka berapa banyak orang, sekalipun uang mereka banyak. Artis, mereka punya nama besar. Mereka punya jabatan, mereka punya kekuasaan. Tapi hari ini berakhir dengan bunuh diri. Kenapa? Apakah uang mereka kurang? Bukan. Tapi karena mereka tidak punya satu hal, pengharapan dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang tidak punya pengharapan, maka orang tersebut sesungguhnya sudah mati. Tapi ketika kita punya pengharapan, kita tahu apapun yang kita buat hari ini, 1 kali waktu kelak, Tuhan akan perhitungkan. Dia akan jumpai kita di kekekalan. Maka kita akan semangat kok. Dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dengan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan tetap berkata, yes, aku kuat bersama dengan Tuhan. Filipi berkata, segala dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Nah, pengharapan inilah yang sedang Tuhan berikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, apa janji yang kedua? Dia akan berikan kita sukacita penuh melimpah.
Sukacita itu adalah kesempatan untuk kita menikmati segala kebaikan Tuhan. Sukacita adalah sesuatu yang terbaik bagi kita yang Tuhan beri. Maka itu kita tidak bisa bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ketika kita suka bandingkan hidup kita dengan orang lain, maka disitulah sukacita kita akan hilang. Kenapa? Karena kita merasa bahwa apa yang kita nikmati hari ini tidak seperti yang dinikmati orang. Tapi coba jangan melihat itu, bandingkan hidupmu dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Maka akan penuh sukacita kita. Bandingkan hidup kita dengan hidup kita yang dulu. Bagaimana hidup kita yang harusnya binasa. Tapi hari ini menerima kebaikan Tuhan. Maka di situ sukacita kita akan penuh melimpah. Bandingkan hidup kita dengan ketika dulu kita tidak mau melayani Tuhan. Tidak mau dekat dengan Tuhan. Tidak mau dengan datang kepada sumber damai itu. Tapi hari ini kita boleh datang masuk hadirat Tuhan. Menikmati yang baik daripada Tuhan. Di situ sukacitamu akan melimpah. Bapak Ibu, percayalah. Kita dikasih Tuhan. Tuhan tidak pernah bedakan kita dengan orang lain. Tapi kita punya porsi masing-masing yang harus bisa kita terima. Dan kita harus sadari itu. Berkat Tuhan sudah disediakan masing-masing. Berkat penginjil, berkat kita hamba Tuhan berbeda dengan berkat orang lain. Tidak apa-apa. Karena memang bukan itu ukuran sukacita. Tapi standar sukacita adalah bagaimana kita berkenan kepada Yesus. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo sekali lagi. Damai sejahtera yang dia janjikan yang ketiga adalah isu damai sejahtera ini krusial di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena banyak nabi-nabi di perjanjian lama yang hampir dibunuh karena mereka melawan nabi-nabi palsu yang akan menubuatkan bahwa ada damai. Tapi nabi Tuhan sedang menyesatkan bahwa Allah sedang mendatangkan hukuman. Bapak Ibu, ayo. Kata damai itu, shalom itu penuh kuasa. Tuhan Yesus satu kali waktu menenangkan badai. Dia bukan berkata, badai tenanglah. Tidak, dia berkata shalom kepada badai. Dan badai tenang. Hari ini kata shalom, kata damai. Itu mendatangkan satu kuasa dalam kehidupan kita. Kalau kita punya kuasa damai sejahtera, maka hari ini badai apapun dalam hidup kita bisa kita tenangkan. Amin. Kata shalom itu punya kekuatan, satu yang dinamis. Yang dia akan janjikan dalam kehidupan kita. Kekuatan yang bagaimana? Kekuatan yang selalu untuk membuat kita bertahan di segala macam badai kehidupan. Dengan Tuhan kita akan mampu lewati semuanya. Ya, Bapak Ibu, Roh Kudus itu tidak pernah tinggalkan kita. Semuanya apa yang sudah Tuhan janjikan, Roh Kudus yang akan genapi satu persatu dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo. Ketika kita lewati Natal tahun ini, kita bukan hanya sekedar pesta, kita kan bukan sekedar berhura-hura, tapi kita lebih daripada itu. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang sungguh Tuhan sudah pikirkan sekian ribu tahun yang lalu. Tuhan sudah pikirkan nama kita masing-masing. Sehingga ketika dia datang, bukan hanya untuk sebagian orang, tapi termasuk kita di dalamnya. Bapak Ibu, bahkan dia bukan hanya datang, dia janjikan sesuatu buat kita. Bahwa dialah sumber pengharapan. Ya, dia akan berikan kita yang pertama. Dia akan berikan kita pengharapan yang meluber dalam hidup kita. Dia akan berikan kita sukacita. Dia akan berikan kita damai sejahtera yang berkuasa. Dia akan berikan kita kekuatan. Dan dia akan menjamin bahwa dialah sumber pengharapan itu bagi kita. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo. Saya ajak kita berdoa, saya ajak kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Supaya lewat sukacita Natal ini, hidup kita tidak sama lagi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih kebaikan, anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Kalau kami boleh menikmati sukacita Natal ini di tahun ini, kami tahu itu karena Engkau Tuhan yang sedang memelihara seluruh kehidupan kami. Tuhan, kiranya hidup kami bukan hanya bergantung kepada damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia, tapi hidup kami sungguh-sungguh bergantung dari apa yang sudah Tuhan berikan. Pengharapan kami kepada Engkau.
Itulah sauh yang kuat bagi jiwa kami Tuhan. Pengharapan kami kepada Engkau, itulah membuat kami sanggup melangkah hari demi hari di tengah-tengah badai. Bapak terima kasih. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, Tuhan yang selalu ada buat kami, memberikan kami sukacita, damai sejahtera, kekuatan bagi kami. Bahkan Engkau lah yang menjadi sumber pengharapan kami. Di dalam nama Yesus, kebenaran firman Tuhan ini memberkati seluruh umat-Mu, membuat kami kuat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.